Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Senang banget masih bisa tetap upload video untuk teman-teman. Semoga videonya menghibur. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, yang selalu mendukung. Yang baru gabung, selamat datang ya. Semoga teman-teman betah dengan video aku. Semoga kalian suka. Pokoknya terima kasih ya buat kalian semua. Oke, di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku di hari ini. Nah, ini aku lagi goreng kentang lumayan banyak, mungkin sekitaran 1,5 kilo gitu teman-teman. Karena ini aku pingin bikin sambal goreng kentang. Niatnya tuh nanti mau aku bawa ke kampung. Karena aku tuh pengen bawa ini ditambahin nanti pakai ati sapi. Untuk ati sapinya udah aku beli ya, kayaknya 2 atau 3 hari yang lalu, dan udah aku rebus juga kemarin. Nah, ini aku mau masak nasi goreng dulu ya teman-teman. Jadi untuk hari ini aku nggak masak karena nanti sekitaran jam 8 aku mau pergi ke Karawang, mau nganterin kakak untuk cari-cari lagi sekolah. Jadi aku nggak ada waktu gitu kalau misalnya harus masak dulu. Jadi ya udahlah, ini aku mau bikin nasi goreng aja. Dan kemarin juga sengaja aku masak nasi itu dibanyakin karena aku udah niatin itu nanti pagi aku sarapan pakai nasi goreng aja. Nanti untuk sorenya nggak tahu, paling beli aja sih. Seringnya kayak gitu kalau aku teman-teman, kalau misalnya nggak masak ya udah paling sorenya ya beli gitu ya. Kalau aku itu jarang banget terjadi kalau misalnya sore itu masak teman-teman. Oke, ini nasi gorengnya yang simple aja. Tadi aku tambahin irisan bawang merah sama bawang putih, terus ditambahin cabe, tapi ini nggak terlalu pedes sih karena ini juga nanti kakak ikut makan. Ini tuh untuk kentang mau aku goreng terlebih dahulu, nanti dimasaknya sore aja gitu, nanti setelah aku pulang nganterin kakak. Karena ini nggak cukup gitu waktunya, karena kan kalau goreng kentang itu lumayan lama gitu ya teman-teman. Itu juga nanti aku 2 kali goreng untuk kentangnya. Siang hari ini teman-teman lagi pada ngapain nih? Udah pada makan siang atau belum nih teman-teman? Terus gimana untuk kerjaannya hari ini? Udah selesai semua atau belum nih? Yang pastinya nggak selesai-selesai ya teman-teman, kerjaan ibu rumah tangga itu pokoknya selalu berulang, dan yang kita kerjain tuh ya itu-itu aja ya, nggak berubah gitu ya, selalu monoton. Tapi nggak apa-apa, semangat terus, yang penting kitanya sehat, amin. Oke, ini videonya pas aku masak ini ya, masak bumbu ini maksudnya. Ini tuh setelah aku pulang nganterin kakak, dan ini aku juga pulang udah sore banget, sekitaran jam 4 lebih, hampir setengah 5. Ini aku buru-buru masak aja karena besok siang tuh aku udah pulang kampung teman-teman. Jadi aku tuh besok udah nggak kepengen masak lagi karena suka capek gitu ya. Aku juga ini belum packing. Pokoknya masih banyak banget yang belum aku kerjain, apalagi orangnya aku tuh yang riwehan. Makanya ini masak ini tuh dari sekarang aja, nanti setelah dingin aku langsung masukin aja ke kulkas. Nah, ini karena masak bumbunya itu lumayan lama ya teman-teman, bumbunya itu biar bener-bener matang, dan ini juga aku pakai api yang kecil. Jadi ini aku mau sambil beberes aja karena ini dapur aku lumayan berantakan, bekas aku bikin nasi goreng aja, pennya tuh belum aku cuci. Pokoknya tadi pagi tuh yang riweh, kakak juga minta buru-buru gitu untuk berangkatnya. Nah, ini sambil numis bumbu, ini aku sambil beberes aja. Pokoknya bulan-bulan ini tuh aku yang riweh, yang capek nganterin anak ke sana ke sini. Ditambah juga besok mau pulang kampung karena aku niatnya pulang kampung mau silaturahmi, terus mau bikin KTP juga ya buat kakak karena kakak udah 17 tahun. Dan untuk bikin SIM juga tadinya mau di kampung, cuman kayaknya bakalan lama gitu ya.
Jadi nanti aku bikin SIM-nya di sini aja di Cikarang, karena sekarang kalau bikin SIM itu nggak harus sesuai alamat gitu ya. Jadi bisa sekarang tuh bikinnya di Bekasi walaupun KTP aku tuh alamatnya masih di Garut gitu ya. Jadi kakak juga bikinnya di Garut, karena aku emang terus terang aja sih teman-teman, walaupun aku udah lama di Cikarang, aku tuh kayak KTP kakak itu masih di kampung gitu untuk alamatnya. Males banget untuk ngurus-ngurus gitu ya kalau misalnya harus pindah gitu ya. Kadang kan bikin berkas-berkas kayak gitu tuh nggak semudah dibayangkan gitu ya, karena sekarang tuh kayak banyak peraturan, pokoknya nggak sekali jadilah gitu teman-teman. Makanya aku nggak pindah-pindah, udahlah biarin aja gitu. Nah ini aku lanjut ke videonya, aku lagi mau nyuci piring sambil bolak-balik apa sih bolak-balik si bumbu gitu ya, jangan sampai hangus. Apinya aku kecilin aja, karena emang sih aku kalau masak itu tim yang apinya kecil, karena kalau besar itu cepet hangus dan kayak apa ya, kayak masak sayur juga kalau misalnya pakai api besar. Dan misalnya kita ngerebus daging gitu ya, nah itu dagingnya nggak empuk tapi airnya tuh cepet habis. Kalau menurut aku sih kayak gitu teman-teman, makanya aku tuh kalau masak selalu pakai api yang kecil, kecuali kayak goreng bakwan gitu ya, itu kan emang harus pakai apinya yang lumayan besar, tapi yang nggak besar banget, pokoknya yang sedang-sedang aja lah ya teman-teman. Oh ya, untuk siang hari ini atau tadi pagi teman-teman pada masak apa? Boleh komen. Yang pasti masakannya enak-enak ya Mam, walaupun masakannya sederhana, tapi kalau kita bersyukur terus Allah kasih kenikmatan, itu tuh pasti enak banget. Karena walaupun masakannya enak, tapi kalau Allah nggak kasih kenikmatan, itu pastinya rasanya nggak enak ya teman-teman. Ya semisalnya masakannya enak gitu ya atau mewah, tapi kitanya sariawan, itu kan pastinya nggak enak banget, nggak nikmat ya teman-teman. Tapi kalau kita sehat, terus Allah kasih kenikmatan, makan sama ikan asin sama sambal pun udah enak lah ya, ditambahin dadar telur kayak gitu aja udah enak banget teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita capek gitu ya, terus perut lapar, udah deh sama apapun enak. Dan aku juga kalau misalnya lagi males makan gitu ya, lagi kurang nafsu makan, itu aku suka dibiarin aja gitu ya, biar lapar dulu, nanti kalau udah lapar udahlah makan sama apapun enak ya. Aku tuh sering begitu kalau misalnya aku lagi bosan sama masakan sendiri gitu ya, atau lagi kurang nafsu makan, paling kayak gitu. Oke, ini teman-teman aku nyuci piringnya udah selesai, tapi ini walaupun masaknya belum selesai, aku sambil ngelap-ngelap kompor karena nggak betah banyak cipratan-cipratan gitu. Padahal nanti juga pasti aku lap lagi ya, cuman kayak nggak betah aja gitu banyak cipratan-cipratan. Oke, ini untuk bumbunya udah mateng, terus ini aku masukin untuk kentang sama atinya. Ini untuk atinya aku udah potong-potong, terus aku gorengnya di air fryer aja sebentar, nggak pakai minyak karena lagi males banget itu goreng ati, karena kalau goreng ati itu sering meledak gitu teman-teman. Ini aku tambahin air biar bumbunya bener-bener meresap. Untuk bumbu sambal kentang ini cuman bawang merah, bawang putih, terus sama cabe, dan aku tambahin kayak salam, serai, sama lengkuas. Kalau untuk apa sih sambal kentang yang biasa aku masak itu sih nggak pakai sih teman-teman, nggak pakai kayak lengkuas sama serai, itu nggak pakai, paling daun salam aja. Oke, ini aku lanjut ya ke esokan harinya. Ini aku berangkat sekitaran jam setengah 10 pagi sama Pak suami, dan tadi Pak suami sih nyampe rumah sekitaran jam 7-an lebih, terus tidur sebentar, baru ini kita berangkat. Niatnya sih mau berangkat tuh setelah ba'da zuhur gitu ya, tapi suami aku berubah pikiran, dia bangun tidur minta apa ya, hayu langsung berangkat gitu.
Jadi ya udahlah, ini jadi kita berangkat sekitaran jam 10-an gitu teman-teman. Alhamdulillahnya sih kayak packing udah selesai dari semalam. Jadi tadi pas suami bangun tuh tinggal aku masukin aja ke dalam bagasi. Ini tuh aku sebenarnya pas mudik itu pas long weekend ya teman-teman. Jadi ini lumayan padat banget di tol, ditambah ada tabrakan juga. Aku lihat di map ternyata ada tabrakan, makanya ini lumayan padat gitu di tol. Dan ini singkat cerita aku udah keluar gerbang tol Cileunyi, dan dari sini pas suami ngajakin jalan-jalan ke daerah Garut. Jadi ya udah, jadi nanti kita lewatnya kota. Biasanya kan kita lewat kayak jalan mau ke Tasik gitu ya, karena lebih dekat. Cuman karena ini mau jalan-jalan dulu ke daerah Garut, jadi ya udah ikutin aja. Sebenarnya aku tuh orang Garut asli, tapi nggak tahu daerah Garut teman-teman, asli. Parah banget sih ya, karena emang aku tuh lama di Cikarang, terus aku juga kalau di Garut tuh ya jarang jalan-jalan juga teman-teman. Jadi ya banyak yang nggak tahu tempat wisata-wisata di Garut. Oke, ini aku seneng banget kalau misalnya ke Garut. Senangnya tuh jalannya seperti ini, lika-liku terus naik turun. Tapi buat teman-teman yang mabok, yang sering mabokan gitu, ini pasti mual banget ya. Tapi kalau aku enggak sih, enggak mabok ya teman-teman, tapi seneng aja gitu kalau ke jalan-jalan seperti ini. Kalau ditanya Teteh pernah mabok atau enggak, pernah. Kalau mabok mah itu biasanya mabok tuh dari arah Garut menuju ke Cikarang, nggak tahu kenapa sih suka kayak gitu, tapi jarang juga sih, nggak selalu teman-teman. Oke, ini nih harusnya tuh jalan ke bawah, ini jalan Cagak disebutnya. Kalau ke bawah itu arahnya ke Tasik. Nah, kalau ke sini ke arah kota Garut. Lebih cepet ke arah Tasik ya teman-teman. Kalau ke kota Garut itu kayak muter-muter jauh. Kalau ke bawah mah nanti tinggal ke Leles, terus Leuwi Goong, itu udah deket sih pokoknya ya. Dari tol Cileunyi sampai ke rumah itu kalau pas suami aku yang bawa paling sekitaran 45 menit. Karena bawanya suka ngebut teman-teman. Oke, ini kita niatnya mau ke Situ Bagenit. Tadi tuh pas suami nanya mau ke Situ Bagenit atau ke Cangkuang, dan kakak mintanya ke Situ Bagenit. Jadi ya udah, kata pas suami aku siap, katanya mau kemana aja. Karena beneran deh nggak tahu nih teman-teman ke Situ Bagenit itu di mana gitu ya, dan gimana. Kalau lihat di YouTube gitu ya, atau di Instagram atau di TikTok sih kayaknya bagus. Jadi ya udah kita ke situ aja. Padahal dari rumah aku di Garut gitu ya ke Situ Bagenit paling sekitaran 1 jaman lah teman-teman. Tapi ya itu kan aku nggak tahu daerah Garut, jarang jalan-jalan, jadi nggak tahu. Nah, ini kita mampir dulu ya ke rumah makan. Ini rumah makannya prasmanan gitu, karena kita emang belum makan siang dan ini udah waktunya makan siang. Jadi kita mau makan dulu di sini. Ini aku baru pertama kali sih makan di sini. Biasanya di rumah makan Ibu Ugi sama sih kayak gini, dia tuh prasmanan, cuman kalau di Ibu Ugi itu nggak ada sate. Kalau ini ada berbagai macam sate, ada sate sapi, sate kambing, sama sate ayam. Nah, ini singkat cerita kita udah nyampe Situ Bagenit. Ini di parkirannya. Ini untuk tiket masuknya aku lupa lagi sih, karena ini pas suami yang beli gitu ya, yang bayar. Jadi aku nggak tahu, kalau nggak salah sekitaran 20.000 ya, 20 atau 10.000 gitu teman-teman, lupa lagi. Dan aku juga nggak nanyain sih berapa untuk harga tiketnya. Oke, ini kita mau turun terlebih dahulu. Nah, di sini aku lihat sih kalau di Instagram tuh lumayan bagus gitu ya, tapi ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Kayak kurang terawat gitu, padahal ini kayaknya belum lama gitu ya Mam, diresmiin sama Pak Ridwan Kamil gitu ya kalau nggak salah. Tapi ini ternyata apa ya, tak seindah yang dibayangkan pokoknya.
Jadi ya udah, ini kakak minta pergi ke Cangkuang, jadi ya udah, jadi 2 wisata nih sekaligus. Ini Candi Cangkuang juga masih di daerah Garut, gak jauh sih dari situ Bagendit. Kalau kesini harga tiketnya 20.000, terus nanti kita naik rakit. Kalau untuk naik rakitnya kalau nggak salah bolak-balik itu 20.000 per orang teman-teman, jadi nanti kita tuh ditungguin. Nah ini kita udah nyebrang, jadi ini tuh kayak rumah-rumah. Nah di sini tuh ada 7 rumah dan nggak boleh nambah gitu. Pokoknya teman-teman cari tahu aja lah ya di Google. Aku ngomong takutnya salah. Pokoknya ada 7 rumah dan 7 keluarga deh kalau nggak salah. Dan ini yang dinamakan Candi Cangkuang itu karena ini pohon cangkuang yang tadi ya teman-teman, yang panjang-panjang itu. Dan aku juga baru tahu kalau itu tuh pohon cangkuang. Nah di daerah sini itu banyak banget makam ya teman-teman, dikelilingi makam-makam, tapi masya Allahnya aku tuh nggak ngerasa yang gimana-gimana gitu kan. Biasanya suka beda ya, kadang suka ngerasa ada rasa-rasa takut, tapi masya Allah kalau di sini tuh aku nggak ngerasa ada rasa takut. Pokoknya biasa aja gitu, kayak nggak ada makam-makam, padahal banyak banget makamnya tuh di sekelilingnya gitu teman-teman. Nah ini untuk Candi Cangkuangnya di abad berapa diteliti, digali, dipugar juga teman-teman bisa baca. Dan ini untuk videonya sampai di sini dulu aja ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum, bye.